Jadi Presiden Prabowo sesungguhnya menghadapi musuh di dalam selimut di kabinetnya. Ini yang harus diurai. Oke. To the point aja. Nah, ada nggak Pak Bapak tercium tanda kutip di pengamatan Bapak itu, ini jangan-jangan ada apa istilahnya, karena kemarin kan sempat isu rame Prabowo mulai bersih-bersih geng Solo. Nah, ini jadi momen ketika ada yang kepleset, terus ini dijadiin apa istilahnya ya, mungkin jadiin skenario atau apalah bahasanya untuk menjadi rusuh dan sebagainya oleh pihak tertentu yang tidak mau dibersihkan. Ada berbau ke situ nggak Pak? Saya kira memang tidak bisa dilepaskan. Ini ada konflik elit politik menurut saya. Elit itu baik artinya rejim lama itu tentu yang tadinya dimanjakan, termasuk oligarki lama, dimanjakan rejim lama, termasuk kepolisian dianggap sebagai anak emas, bagian dari pemerintahan Jokowi. Ini pelan-pelan menurut saya tidak nyaman dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi pihak-pihak yang tidak nyaman termasuk di pemerintahan saat ini, kan mau tidak mau kalau memang harus ada reshuffle, harus dievaluasi. Kita juga sadar, kita bekerja ada yang mengevaluasi kita. Jadi kalau kita dianggap tidak layak, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini yang kemudian membuat elit-elit ini merasa gusar bahwa ladang finansial mereka akan terbang hilang. Juga termasuk tentu saja tokoh-tokoh yang sudah terindikasi bahwa dia melanggar hukum, korupsi dan lain-lain, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, patut diduga bermain di dalam kancah ini. Sehingga mereka tidak ingin misalnya kehilangan posisinya, mereka tidak ingin kehilangan lumbung-lumbungnya. Dan juga wajar misalnya di kepolisian Listio Sigit itu harus diganti, wajar karena dalam sejarah era reformasi inilah Kapolri yang paling lama, 4,5 tahun menjabat, sehingga posisinya yang akan diganti ini juga bisa menimbulkan berpotensi terjadi konflik di dalam lingkungan kepolisian. Tentu rebutan siapa yang ingin masuk menjadi Kapolri atau Polri 1. Ya tentu saja Listio Sigit ingin orang-orang di sekeliling dia yang dibesarkan dia yang akan menggantikan. Tapi pihak-pihak lain juga punya kepentingan yang sama, baik partai politik, pemerintah, atau pihak-pihak termasuk oligarki ingin bahwa Kapolri ada di dalam genggamannya. Karena Kapolri itu jauh lebih strategis ketimbang Panglima TNI sekalipun. Mengapa? Karena polisi memegang dua senjata, hukum dan senjata api. Nah ini yang kemudian berhadapan dengan masyarakat. Kapolri itu bisa menentukan dari mulai kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, atau barangkali juga presiden dan anggota parlemen. Karena dia punya senjata menyandera mereka dengan beberapa kasus sehingga mereka tidak bisa maju dalam kancah pilkada, pilpres, dan lain-lain. Jadi sangat-sangat luar biasa kewenangannya. Belum lagi dia adalah pemegang anggaran. Nah, pemegang anggaran sementara di TNI, Panglima TNI bukan pemegang anggaran, cuma kuasa pemegang anggaran. Pemegang anggarannya adalah Menteri Pertahanan. Nah ini polisi enggak. Jadi sendiri, sendiri. Jadi walaupun jenderal-jenderal bintang 4 AD, AL, AU, tapi sesungguhnya nggak pegang uang gitu. Sementara kepolisian bisa dia minta uang ke Kementerian Keuangan. Ini nggak bisa. Selama struktur kenegaraannya tidak seimbang, maka di situ juga akan terus ada konflik di bawah menurut saya. Jadi ini adalah kesempatan bagi Presiden Prabowo dalam kasus kerusuhan ini, artinya juga harus ada yang bertanggung jawab. Kapolri itu harus dicopot. Dalam beberapa kasus dulu peristiwa malapetaka 15 Januari 1974, itu jenderal-jenderal dicopot semua oleh Presiden Soeharto, diganti yang baru. Ini mau nunggu sampai kapan menurut saya? Ini harus ada yang bertanggung jawab. Karena kerusuhannya ini
melanda di beberapa wilayah provinsi, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Nggak mungkin nggak bertanggung jawab. Berarti dia tidak mampu mengendalikan dan lain-lain. Nah, iya kira-kira Kamtipmasnya, karena tugas utama kepolisian yaitu Kamtipmas dalam rangka penegakan hukum dengan pelayanan, menjadi pelayan, pelindung, pengayom. Nah, fungsi-fungsi ini menurut saya kurang muncul di dalam struktur kepolisian. Unsur pelayanannya kurang. Mana jabatan-jabatan pelayan itu? Jadi ini harus direformasi total dalam kasus ini. Tapi Bang Slamet, Presiden kan pemegang kekuasaan tertinggi. Iya. Artinya tadi betul orang juga tahu semua bahwa Kapolri itu kekuasaannya sangat besar. Iya. Pemegang anggaran, terus hukum, pegang senjata lagi. Iya. Tapi kan Presiden punya kewenangan yang lebih besar dari itu. Betul. Itu kenapa begitu sulit ya, Bang? Nah, kalaupun mau melakukan reformasi lah ya. Jadi tidak hanya mengganti Kapolri, tapi reformasi di tubuh Polri gitu. Iya, saya kira kita berharap betul Presiden yang dengan latar belakang Kopassus ya, Komando Pasukan Khusus, berani bertindak gitu. Betul. Ini bukan Kopaja ya yang mondar-mandir gitu ngangkutin orang, enggak. Jadi jiwa Kopassusnya kita tunggu untuk berani mengambil risiko, termasuk risiko apa? Mencopot orang-orang yang dianggap tidak kredibel menurut saya. Ini kan sebenarnya harusnya bisa diantisipasi sejak tanggal 25 Agustus. Ada kecenderungan, sudah ada pengumuman loh, bahwa ini akan ada demo tanggal 25, akan ada demo tanggal 28. Saya tuh sudah juga mengingatkan sejak awal masa pemerintahan Presiden Jokowi, hentikan itu joget-joget di istana. Itu marwahnya hilang. Kalau mau joget-joget silahkan bikin panggung rakyat di Monas begitu. Akhirnya kan terbawa ini semua di DPR gitu. Ketika habis pengumuman kenaikan tunjangan, mereka berjoget-joget di atas penderitaan rakyat menurut saya. Sama ini menunggu pecah ketika saya langsung begitu selesai upacara, saya tutup itu, saya nggak lihat lagi siaran-siaran. Nggak pantas lah tentara-tentara juga berjoget-joget. Wibawanya nggak ada menurut saya. Jadi panggung-panggung menurut saya ini kok jadi badut-badut politik yang dikendalikan oleh Istana Jokowi waktu itu. Hentikan menurut saya. Sudah 11 tahun, hampir 11 tahun. Warisan-warisan peninggalan seperti itu jangan dilanjutkan. Jadi betul-betul pejabat juga jangan disandera. Yang era Jokowi itu yang punya masalah justru terus diangkat, tidak dihentikan, dijadikan sandera. Jangan. Jadi menurut saya Presiden Prabowo jangan menyandera orang. Kalau memang tidak layak itu copot saja. Sejak awal kan juga saya bilang harusnya berani di dalam pemerintahan Presiden Soeharto dan lain-lain, maka peninggalan rejim lama itu betul-betul harus diminimalisasi. Bukan ini lebih dari 50%. Menurut saya sangat. Bagaimana publik tidak menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak disandera karena dengan orang-orang lama masih. Menurut saya hentikan itu karena dinilai justru Jokowi dianggap salah satu presiden yang menyengsarakan rakyat selama 10 tahun. Kita bisa ngomong itu setelah yang bersangkutan tidak menjabat. Kan evaluasinya seperti itu. Bukan yang kemarin kita kecewa juga pada saat Presiden Prabowo memberikan royal, obral bintang-bintang Mahaputra. Seharusnya kan pemberian itu setelah selesai bekerja pemerintahan. Kita kan dapat penghargaan dari tempat kerja kita. Setelah ini layak, setelah selesai baru naik gaji, naik jabatan. 10 bulan apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dinilai? Sementara beberapa pihak itu sejak era Presiden Jokowi, beberapa menteri itu kan memang tersandera kasus. Hanya dilindungi. Kok calon-calon koruptor diberikan penghargaan? Itu menurut saya ini yang harus diingatkan juga pada Presiden Prabowo bahwa di sekelilingnya dia adalah orang-orang asal Bapak senang gitu ya. Dan ini yang membuat Prabowo akhirnya bisa terjerumus. Tugas kita termasuk di podcast To The Point aja, ya to the point aja. Jangan lagi menggunakan asal Bapak senang. Anda harus dengarkan Prabowo.
kami ini yang tidak punya pretensi apa-apa menjadi wartawan, menjadi analis, itu kita ingatkan. Kita tidak minta jabatan, kita tidak minta fasilitas. Tugas kita adalah mengingatkan seperti itu. Artinya kan ini berpacu dengan waktu ya Pak? Iya. Saya nggak tahu apakah respon masyarakat seperti apa ketika tuntutan mereka juga mereka masih menilai ya. Iya. Terutama kalau kita lihat di media sosial gitu ya. Anak-anak muda itu juga begitu kritisnya gitu. Iya. Nah ini kira-kira dimulai dari mana dulu nih Pak? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik dulu? Apakah dari sisi hukum atau dari sisi ekonomi yang tadi juga disebut masalah ekonomi juga banyak betul. Tadi ya. Apakah memang bisa dilakukan secara serentak gitu? Perubahannya momentum di 20 Oktober? Atau lebih cepat dari itu gitu? Ya saya kira begini, kalau ingin demo berhenti, kita tidak bisa menghentikan demo tanpa kemudian penyebabnya diatasi. Ya pertama menurut saya hormati kedaulatan tertinggi rakyat itu. Ya contohnya misalnya hak reshuffle terhadap anggota DPR, rakyat juga perlu mendapatkan kesempatan untuk memberikan saran, karena itu kan wakil rakyat, bukan PAW dan segala macam hak partai politik. Nah itu satu. Kemudian hormati konstitusi rakyat. Ya seperti rakyat berhak menuntut pemerintah, menuntut parlemen apabila mereka dianggap kinerjanya tidak sesuai. Itu kan hak konstitusi. Jadi demo itu kan konstitusi. Nah kemudian juga hormati imunitas konstitusional rakyat. Jadi jangan ketika rakyat mengkritik, harusnya kan harus bisa dibedakan kemarin. Aksi massa dengan aksi perusuh itu beda. Nah, kita harus bisa kemudian menyelami itu. Kegagalan polisi dalam menangani aksi unjuk rasa berbuntut itu tidak profesional, akhirnya ada driver ojol terlindas walaupun tidak sengaja. Tapi itu harus bentuk pertanggungjawaban, tidak profesional. Selama ini beberapa kasus seperti kasus di Bawaslu, Kanjuruhan, seratusan, tidak ada yang bertanggung jawab. Justru Kapoldanya naik pangkat segala macam, kemudian Kapolrinya juga masih menjabat. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menurut saya tidak layak. Seharusnya ini udah dicopot lama kasus Listio Sigit Prabowo ini. Nggak bisa. Jadi kita itu ini jabatan betul-betul amanat. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari kalau kemudian tidak mampu. Kenapa ini harus diperpanjang? Kemudian juga yaitu tadi hak recall itu kalau bisa rakyat juga dihidupkan lagi, rakyat dilibatkan. Seperti kita juga bisa nilai, oh itu nggak layak, itu nggak layak. Jadi sistem politik, sistem pemilu itu juga harus dirombak total. Ya betul, jangan misalnya tahapan. Kita sebelum jadi Pemda tentu pernah jadi redaktur pelaksana, redaktur, reporter, dan bawa dari tahapan itu. Nah ini anggota DPR juga harus perhatikan, kalau bisa dia menjadi anggota DPRD dulu gitu kan, ya ada kabupaten, kota, naik provinsi, naik. Jadi jenjangnya ada, jangan tiba-tiba modal cuap-cuap, lucu-lucuan menjadi anggota DPR, begitu ada kasus ini, bagaimana uya-kuya juga menganggap ini sebagai lelucon, seperti itu. Nah artis-artis yang kemudian menjadi pejabat publik, itu kan juga harusnya juga artinya diperhatikan, jangan hanya melihat kemampuan dia menggait massa. Kalau kita aja sekarang bagaimana pekerjaan ada status-status tingkat syarat pendidikan, saya menyarankan untuk anggota DPR juga itu syaratnya S2 menurut saya, bukan lagi S1. Begitu juga presiden. TOEFL-nya harus bagus karena dia mewakili negara, jangan kemudian nanti dia di forum-forum internasional dia tidak mampu. Untuk berbahasa Inggris saja tidak mampu. Loh, kita jadi wartawan juga seleksinya luar biasa, ada tes TOEFL dan segala macam, tes kesehatan. Nah ini yang menurut saya seleksi untuk menjadi pejabat publik harusnya keras gitu, bukan asal-asalan kemudian bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Kemudian tentu saja di dalam kasus ini kita
tidak sepakat ada penjarahan, ada pembakaran, itu memang harus ditindak tegas itu. Tapi apinya itu juga harus dijawab oleh pemerintah, akar masalahnya, bukan dibiarkan. Kalau tidak, ini akan menyebar kemana-mana. Ini menurut saya kalau tidak dihentikan, ini sampai Oktober ini akan terus berlanjut seperti yang diperkirakan. Ini akan meledak. Nah, Presiden Prabowo juga jangan kemudian merasa bahwa dia mendapatkan dukungan 80%. Kita tidak lagi harus percaya pada lembaga-lembaga survei, karena nyatanya seperti ini. Itu juga kemudian seperti menindakbobokkan Presiden, bahwa dia merasa dapat dukungan. Presiden juga tidak lagi bisa bilang, pemerintahan kami baik-baik saja, kabinet bekerja baik, kami bekerja kompak. Nyatanya seperti itu. Jadi Presiden Prabowo sesungguhnya menghadapi musuh di dalam selimut di kabinetnya. Ini yang harus diurai. To the point aja.